Tuhan seringkali mengajak kita ke sebuah perjalanan seperti kisahnya Ruth ini. Dia tidak melihat apa yang banyak orang lihat. Ruth melihat bagaimana Tuhannya Naomi yang hidup di hadapannya. Dia tidak melihat berkat yang berlimpah-limpah di depan. Dia tidak melihat masa depan yang cemerlang begitu memukau, begitu luar biasa. Ruth tidak bisa melihat apapun secara fisik. Yang hanya dia lihat Tuhannya Naomi yang nyata hidup dibagi dia. Saudara, orang-orang yang melihat seperti Ruth inilah yang akan tumbuh subur di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang-orang melihat Tuhan dalam arti yang memberkati, Tuhan yang mau melakukan apa yang mereka inginkan, Tuhan yang selalu mengasihi mereka sesuai dengan konsep dunia, seperti anak kecil yang manja. Kalau seandainya papahnya memberi dengan baik, dia berkata papa baik. Tapi kalau papahnya nggak memberi, lalu anak itu berkata papa jahat. Bukan seperti itu. Ruth tahu harganya. Mengikut Naomi, mengikut Tuhannya Naomi, harganya mahal. Dia tidak lagi berkata dalam tingkat emosi. Dia berkata dalam arti yang benar. Dia sudah menghitung harganya. Karena itu ayat ini berkata, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Saudara, Ruth sudah menghitung harganya untuk mengikut Naomi. Ruth tahu harganya. Mungkin dia tidak akan pernah bersuami. Mungkin dia akan tinggal di emperan toko. Mungkin dia akan mati seperti Naomi yang kering, yang tidak punya apa-apa lagi. Dia akan menjadi gembel. Dia tinggalkan harta dunia yang begitu luar biasa di dalam bangsanya, tapi dia mau pergi bersama dengan Naomi dengan sehelai pakaian yang ada di badannya. Dia nggak punya apa-apa lagi dan dia siap untuk miskin bersama-sama dengan Naomi. Saudara, inilah yang menarik dalam hidupnya Ruth. Dia berada dalam tingkat pengertian iman, bukan dalam tingkat emosi. Kisah Ruth ini kisah yang sangat memukau buat saya. Kisah tentang orang yang membayar harga. Ketika Yesus berkata, hitunglah dahulu harganya, Ruth sudah menghitungnya. Ketika dia melihat bagaimana perjalanannya Naomi, bahwa dia pergi dengan tangan penuh, sekarang dia pulang dengan tangan kosong, dia sudah bisa membayangkan bahwa dia akan ikut miskin bersama dengan mertuanya. Tetapi tak apa. Kenapa? Karena Tuhannya hidup, Tuhannya nyata. Itu yang paling menarik dalam kehidupannya Ruth. Dia berani bayar harganya. Sekarang pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Kalau Yesus bertanya kepada kita semua pada siang hari ini, hitunglah dahulu harganya mengikut aku. Kira-kira apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus kau pikirkan? Apa yang harus kau hitung? Karena Yesus tidak bertanya, ikutlah aku, kamu akan diberkati, kamu akan makan kenyang, kamu akan berlimpah-limpah, kamu akan punya masa depan yang begitu luar biasa, kamu akan sangat-sangat aku pelihara. Yesus tidak berkata begitu. Yesus berkata harga mengikut Yesus. Kalau tidak kenyang, kamu bagaimana? Kalau kamu tidak diberkati, kamu bagaimana? Kalau kamu tidak penuh dengan kalau kamu tidak dengan tangan yang penuh, kamu bagaimana? Kalau kantongmu tidak penuh, kamu bagaimana? Kalau rekening di bankmu tidak penuh, kamu bagaimana? Yesus bertanya, hitunglah dahulu harganya. Dan saudara, setiap orang yang mengikut Yesus, Yesus perhitungkan. Ada upah di surga yang sudah Tuhan sediakan. Karena itu Yesus bertanya, hitunglah harganya kalau kamu menangis karena menderita. Hitunglah harganya kalau kamu ditinggalkan oleh banyak orang. Hitunglah harganya kalau kamu harus memikul salib karena aku. Hitunglah harganya kalau kamu harus dijauhi oleh banyak orang. Hitunglah harganya kalau kamu bahkan harus mati karena aku.
Saudara, orang yang berkata, "Ya Tuhan, aku mengikut Engkau." Seperti Rut berkata kepada Naomi, Tuhan akan hitung, Tuhan akan berikan pahala, Tuhan akan berikan mahkota.